Iya, ayo makanya bebas nih pilih apa aja. Beneran, aku baru semua loh. Bener, banyak uang nih, duit gue banyak. Uang dari mana tuh? Cuan online biasa. Udah guys. Jadi ini adalah rumus rata-rata atau min, yaitu X bar sama dengan X1 ditambah X2. Putri, kamu bisa hasilkan HP kamu tidak ada fokus pelajaran. Bu, maaf. Saatnya istirahat pertama. Tapi kamu yang pakai kemarin ya? Kalau kamu juga dulu, aku baru gak ada uang. Ya ini masih buka kali ya. Putri, kamu aja tiap minggu minta uang terus. Katanya buat keperluan sekolah, tapi apa? Nilai kamu jadi semakin turun. Gak ada perubahan. Kenapa sih mama tuh gak pernah dengerin aku, gak pernah tanya aku kenapa? Kamu pikir mama punya waktu buat drama kamu? Mama itu kerja dari pagi sampai malam. Itu biar kamu bisa makan di sekolah. Yang suruh anak keras kepala. Anak kurang ajar ya. Loh itu bukannya pusing, kenapa dia terlihat begitu sedih ya? Kamu kenapa nak? Gak apa-apa ibu, lagi teman. Sendirian di pinggir jalan kayak gini. Iya, temen belum datang ibu. Kalau kamu butuh apa-apa bisa cerita ke ibu ya, jangan tinggal di sini ya Bu. Permisi dia. Iya, silakan. Ya, saya mau berbicara sama Putri. Saya rasa dia sedang mengalami sesuatu. Iya, saya juga merasa begitu. Sebagai wali kelasnya, saya itu sering mendapat laporan dari beberapa guru. Makanya akhir-akhir ini Putri itu sering telat, pandangannya kosong, dan tidak bisa sangat belajar. Kemarin saya lihat dia duduk sendirian di trotoar. Dia menangis. Saya tanya, dia cuma bilang milik temannya. Tapi raut wajahnya sangat jelas dia terpuruk. Putri itu anak yang sensitif tapi tertutup. Dulu dia aktif, dia semangat belajar, tapi sekarang bahkan PR saja tidak dikerjakan. Apa ada masalah dari rumah ya, Bu? Kalau untuk itu saya kurang tahu. Tapi saya dengar dari beberapa guru lain, ibunya itu keras, sibuk bekerja, dan bahkan tidak hadir di kegiatan sekolah. Mungkin sudah waktunya ibu panggil orang tua Putri ke sekolah. Bisa saya dampingi jika ibu mau? Iya, saya akan panggil ibunya. Kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saya takut ibu itu menyimpan sesuatu yang besar sendirian. Kalau ada yang bisa saya bantu, ibu tinggal bilang. Jangan tunggu sampai anak itu benar-benar jatuh ya, Bu. Kasihan Putri. Iya, kita harus bertindak sekarang. Saya akan kirimkan surat panggilan hari ini. Baik, Bu. Terima kasih sudah datang, Bu. Saya minta maaf harus memanggil ibu ke sekolah karena kesibukan ibu. Tidak masalah, Bu. Tapi itu poin saja ya. Saya sedang menunggu. Baik, Bu. Saya itu khawatir dengan Putri. Beberapa minggu terakhir ini sikapnya itu berubah. Dia itu sering ngomong, malas mengikuti pelajaran, dan kadang dia gelisah. Bahkan kemarin saya itu mendapat laporan kalau ada yang melihat Putri itu menangis sendirian di jalan. Kemarin. Saya sendiri juga tidak tahu, Bu, kenapa dia seperti itu. Di rumah, semakin hari dia itu semakin susah untuk diatur.
Ini semua sebagai guru itu sangat menyayangi Putri, Bu. Tapi saya merasa mungkin ada sesuatu yang sedang dialami. Saya berharap ibu itu bisa meluangkan waktu untuk berbicara dengan Putri. Begini ya Bu, saya ini kan seorang janda. Seluruh kebutuhan keluarga itu saya yang menanggung. Saya bekerja dari pagi hingga malam untuk memenuhi semua fasilitasnya, semua untuk dirinya. Jadi saya tidak bisa untuk mengawasinya 24 jam. Saya mengerti, Bu. Tapi mungkin Putri itu cuma butuh didengar, tidak hanya dikasih fasilitas. Sekarang dia itu malah seperti kehilangan arah. Bu, saya paham. Saya akan membicarakan hal ini dengan Putri di rumah. Maaf ya Bu, saya sedang terburu-buru, saya harus bekerja. Baik, Bu, kami itu hanya ingin yang terbaik untuk Putri. Jadi, tolong jangan biarkan dia sendirian dalam masa-masa seperti ini. Baik Bu, saya mengerti. Putri, kamu tuh bikin malu Mama ya? Muka Mama tuh mau ditaruh kemana? Ada apa, Ma? Tadi pagi wali kelas kamu panggil Mama ke sekolah, katanya suruh lebih ngawasin kamu. Kamu pikir Mama gak repot? Tiap hari kerja ngurusin sendiri, dan kamu malah begini? Bisa jelasin, Ma. Jelasin apanya? Kamu tuh udah bikin guru-guru kamu khawatir. Kamu udah bikin Mama jadi omongan orang, tahu nggak? Becus. Kayak Putri, dia mau ngapain? Jangan-jangan kamu jangan nekat, Putri. Masih? Aku tuh pengen semuanya selesai. Sadar, Putri, sadar. Sadar, Putri. Jangan ikut campur. Aku tuh pengen semuanya selesai. Ya Bu, Ibu tidak akan bertanya kenapa kamu tadi naik ke lantai 3. Dan kamu nggak harus cerita sekarang. Tapi apakah boleh Ibu bertanya satu hal? Apa Bu? Nak, apakah kamu sedang capek atau kamu ada masalah? Iya Bu, aku capek banget. Capek kenapa, Nak? Aku nggak punya siapa-siapa Bu. Teman-teman ninggalin aku. Mama di rumah cuma bisa marah-marah terus. Aku nggak tahu harus gimana. Ada Ibu di sini, Nak. Kamu tidak sendirian. Aku nggak bisa berhenti Bu. Aku masuk ke judi online. Awalnya cuma coba-coba terus menang banyak. Aku senang teman-teman jadi perhatian. Mereka senyum ke aku. Aku pikir itu cara biar aku dianggap. Jadi, kamu masih dianggap karena uang-uang itu? Iya Bu, tapi lama makin dalam aku kalah. Uang aku habis, aku bohong ke mama, minta uang lagi. Aku marah-marah maksa, aku tertekan dulu. Aku cuma takut mama tahu, takut dia makin benci aku. Aku pikir kalau aku hilang, semuanya selesai. Kamu tidak perlu takut, Nak. Kamu masih ada di sini, itu artinya kamu ingin sembuh dari semua ini. Dan Ibu berjanji akan menemani kamu sampai masalah ini selesai. Maaf Bu, aku malu. Kamu tidak perlu malu dan kamu tidak perlu minta maaf. Kamu sudah bagus, kamu sudah hebat, kamu ingin mengakui kesalahanmu ini. Dan Ibu akan menyelesaikan masalah ini bersama dengan orang tuamu. Terima kasih sudah datang, Ibu. Saya tahu ini berat bagi Ibu dan juga Putri. Tapi saya juga harus bilang bahwa Putri ini sedang dalam keadaan yang sangat serius. Saya cuma mau tahu satu hal Ibu. Ada apa dengan Putri? Kenapa dengan anak saya? Putri ini merasa sendirian. Dia sangat tertekan dan dia dijauhi oleh teman-temannya. Dan Putri ini juga sempat
terpikirkan untuk mengakhiri hidupnya. Apa? Putri, bener yang ibu bilang? Benar, Ma. Aku takut, aku bingung, Ma. Aku kenapa orang cerita sama mama, Putri? Bagaimana mau cerita ke Mama? Mama aja nggak pernah ngurusin aku, sibuk terus. Loh, mama kan sini buat kerja, buat ngasih kamu uang. Semua itu melalui buat kamu, Putri. Tenang Ibu, ini bukan soal kekurangan uang, tapi ini tentang tekanan yang dihadapi oleh Putri. Dan akhirnya Putri memilih pilihan yang sangat fatal. Karena dia sangat merasa sendirian dan sangat tertekan. Pilihan? Pilihan apa yang ibu maksud? Jadi Putri ini sudah cerita semuanya kepada saya. Putri ini sempat bermain judi online. Apa? Putri, kamu sudah sejauh itu? Maaf, Ma. Aku nggak tahu harus ke siapa, Ma. Aku cuma pengen dianggap. Teman-teman semua ninggalin aku. Aku cuma merasa uang yang bisa bikin aku dilihat. Jadi selama ini aplikasi kamu buat kamu main judi online? Aku nyesel, Ma. Aku benar-benar minta maaf. Aku janji gak akan ulangin lagi, Ma. Putri, mama minta maaf juga ya Putri. Selama ini mama kurang memperhatikan kamu. Mama sibuk kerja sampai mama nggak bisa memberi kasih sayang cukup buat kamu. Mama minta maaf ya Putri. Cerita ini menyampaikan bahwa setiap remaja membutuhkan kasih sayang, perhatian, dan ruang aman untuk berbicara. Terjerumusnya Putri ke dalam judi online didasari karena rasa sepi, tekanan sosial, dan haus akan penerimaan. Peran guru BK, guru mata pelajaran, wali kelas, teman, dan orang tua sangat dibutuhkan dalam mendampingi siswa yang mengalami krisis.